Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihatul Hayat, mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama yaitu perawatan jenazah. Perawatan jenazah di sini ada 4 langkah. Yang pertama, pejamkan mata si mayat dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayit. Yang kedua yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah di sini ada syarat-syarat wajib dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya meskipun sedikit apapun. Yang ketiga, bukan mati syahid. Terus selanjutnya yaitu yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya itu hendaknya seorang laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, yang memandikannya itu hendaklah dilakukan oleh seorang perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan yang keempat yaitu apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, si istri lebih berhak dimandikan oleh suaminya. Selanjutnya yaitu cara mengafani jenazah. Di sini cara mengafani jenazah ada 4. Yang pertama, mempersiapkan kain kafan 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Yang kedua, memparkan helai per helai kain kafan dan setiap helai ditaburkan kapur barus. Yang ketiga, kemudian si mayat atau si mayit tersebut diletakkan di atas kain kafan. Dan yang keempat, kedua tangannya dilipat di atas dada, yang kiri di atas tangan kanan. Selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah ada 8. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika perempuan, imam hendaknya berdiri menghadap perut si mayit. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Yang ketiga, mula-mula semua jemaah berdiri berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang keempat, takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa, dan yang terakhir yaitu membaca sambil menoleh kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan. Yang pertama, menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian. Terus yang ketiga, anjuran meluaskan liang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Yang keenam, larangan memperindah kuburan. Yang ketujuh, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjamin atau menyelesaikan atas utang-utang di mayat tersebut jika ada. Selanjutnya yaitu takziah atau melayat. Ada adab atau etika bertakziah, antara lain yang pertama, menyampaikan doa dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Selanjutnya, hindarilah canda tawa sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat atau turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan.
Yang kelima yaitu membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Dan yang terakhir yaitu ziarah kubur. Ada adab dan etika dalam ziarah kubur. Yang pertama, diniatkan dengan hati yang ikhlas serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk di perkuburan. Yang ketiga, tidak membicarakan urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang terakhir yaitu usahakan berjalan dengan tidak melangkahi kuburan. Nah, tadi materi penjelasan tentang kepedulian umat Islam dalam mengurus jenazah. Selanjutnya ibu akan membentuk kelompok, dan kelompok tersebut terdiri dari 4 anak, di mana nanti di dalam satu kelompok tersebut akan ada salah satu perwakilan yang membuat naskah laporan dan menjelaskan apa yang telah ibu sampaikan tadi dan apa yang akan kalian tangkap setelah melihat video demonstrasi tata cara kepengurusan jenazah. Ukuran kain kafan diukur dari tinggi jenazah, tapi agak sedikit ditambahkan agar mudah mengikat bagian atas kepala dan bagian bawahnya. Membuat baju kurung. Mengukur kain kafan mulai dari pundak hingga ke betis, lalu dikali 2 dan dilipat. Tepat di tengah lipatan, buat kerah agar mudah dimasukkan ke kepala jenazah. Tali pengikat ini sudah dipotong dengan melebihkan sedikit dari ukuran jenazah. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Nawaitul ghusla ala hadhil janazati Untuk farda jenazah kifayati wanita, lillahi ta'ala. kita memerlukan 5 lapis kain kafan atau 10 helai. Untuk jenazah pria, cukup digunakan 3 lapis atau 6 helai. Kerudung diletakkan di bagian atas kain kurung. Menyiram sisi kanan jenazah sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka innaka ya Allahu Rabbana wa ilaikal masir. Digunakan untuk membersihkan daerah lubang seperti telinga. Menyiram sisi kiri jenazah sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka ya Rahmanu Rabbana wa ilaikal masir.
Pada saat memandikan jenazah, dianjurkan memakai tabir atau kain untuk menutup tempat mandi jenazah. Menyiram bagian belakang sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka ya Rahimu Rabbana wa ilaikal masir. I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty? Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless you can't. So helpless you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt the Palestine. Pertama, mengikat tali dimulai dari bagian atas kepala, lalu bagian bawah kaki. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to
sanctity of life and all those other lies. I know that I'm only a child, but is it... Setelah itu, mengikat kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata. Dalam mengikat tali tersebut, tidak boleh terlalu kencang, dan ikatannya terletak pada sebelah kiri tubuh jenazah, agar mudah dibuka pada saat di liang lahat. Cause no matter what they do, they can never hurt you. Cause you're so... Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazihil mayyit arba'a takbiratin farda kifayati ma'muma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fi alamina innaka hamidul majid. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa ala taftina ba'daha wastaghfir lana walaha. Itulah tadi penjelasan tentang kepedulian umat Islam terhadap mengurus jenazah. Jadi di sini kita sesama umat Islam harus saling tolong menolong, terutama dalam kepengurusan jenazah. Mungkin hari ini materinya cukup sampai di sini, dan pekan depan Ibu akan memberikan tugas di mana kalian akan membuat video demonstrasi tata cara kepengurusan jenazah. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maafkan. Sampai jumpa di pekan depan. Tugasnya dikumpul 2 pekan ke depan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.